khusus KSPI, aksi May Day ini akan diikuti 50.000 buruh yang sudah tercatat, yang dilakukan pendataan, lebih dari 50.000 buruh di 24 provinsi. Jadi 50.000 buruh itu total di 24 provinsi, di 200 kabupaten kota. Ya, 24 provinsi, 200 kabupaten kota, dan yang menjadi anggota KSPI yang akan mengikuti May Day ini 3.000-an pabrik. 3.000-an pabrik tersebar di 24 provinsi, di 200 kabupaten kota. Untuk tingkat nasional, aksi May Day akan dipusatkan di Istana dan Mahkamah Konstitusi. Ya, di Istana dan Gedung Mahkamah Konstitusi untuk aksi May Day di tingkat nasional. Dan di tingkat daerah, seperti yang tadi saya sampaikan, yang diikuti 50.000 buruh lebih, di 24 provinsi, 3.000-an pabrik, mereka akan melakukan aksi di kabupaten kota, akan datang ke kantor bupati atau wali kota. Di tingkat provinsi akan datang ke kantor gubernur. Dan yang lainnya, karena ini masih pandemi COVID-19, yang puluhan ribu buruh lagi juga akan melakukan aksi di depan pabrik atau perusahaannya masing-masing bekerja yang menyebar di seluruh Indonesia. 3.000-an pabrik. Kemudian semua aksi dilakukan wajib mengikuti protokol standar protokol kesehatan COVID-19, dan kami akan mentaati arahan daripada Satgas COVID-19, baik di nasional maupun di daerah. Sedang dilakukan koordinasi dengan aparat keamanan di tingkat nasional dan termasuk dengan Satgas COVID-19, apakah buruh yang akan aksi di May Day ini ada perwakilan yang datang ke depan istana dan depan gedung perwakilan Mahkamah Konstitusi. Perwakilan, jadi katakanlah mungkin 100 orang, atau mungkin kalau diizinkan 200 orang. Tentu ini tergantung hasil koordinasi dengan aparat keamanan. Ya, di gedung MK dan di istana perwakilan. Isu yang akan dibawa hanya dua. Saya ulangi, isu yang akan dibawa hanya dua. Satu, meminta hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan atau mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 2020, khususnya klaster ketenagakerjaan. Saya ulangi, meminta hakim Mahkamah Konstitusi untuk mencabut atau membatalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 2020, khususnya klaster ketenagakerjaan. Junto, bahkan kami meminta hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji formil yang dilakukan oleh perwakilan buruh yang menjadi anggota KSPI terhadap Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Uji formilnya dikabulkan. Kalau yang tadi kan uji materialnya. Yang kedua adalah berlakukan UMSK, upah minimum sektoral kabupaten kota tahun 2021. Aksi ini akan meluas di seluruh Indonesia. Mengapa demikian? Karena buruh berpendapat belum, bahkan tidak bisa menerima implementasi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Poin-poin yang selama ini kami suarakan akan disuarakan kembali, dan hakim Mahkamah Konstitusi kita harapkan mendengarkan. Antara lain, hilangnya kepastian pendapatan atau tidak ada no income security. Itu tercermin di dalam upah minimum kabupaten kota atau UMK bisa diputuskan ditetapkan oleh gubernur, dan bisa juga gubernur tidak menetapkan. Tidak ada kepastian. Karena menggunakan kata-kata dapat. UMK dapat ditetapkan oleh gubernur. Berarti tidak ada kepastian. Kembali pada rezim upah murah. Saya ambil contoh. Kalau ini diberlakukan adalah upah minimum provinsi, maka Kabupaten Bekasi yang sekarang upah minimum UMK-nya 4,9 juta rupiah,
Kabupaten Purwakarta yang berkisar sekitar 4,5 juta rupiah, Kabupaten Karawang yang jumlah UMK-nya 4,9 juta, akan turun di tahun 2021 atau 2022 lah. Kalau kita melihat ke depan 2022 akan turun hanya sebesar 1,8 juta rupiah, yaitu UMP Jawa Barat. Ini memberikan ketidakpastian upah, no income security. Itu suara kami. Diperparah lagi dengan UMSK, upah minimum sektoral kabupaten kota. Untuk tahun 2021 belum diputuskan. Ini berarti dengan hilangnya UMSK, katakan di Bekasi sebagai contoh lagi dan Kerawang, UMSK tahun 2020, saya ulangi, UMSK tahun 2020 di Bekasi dan Kerawang sebagai contoh, itu 5,2 juta rupiah. UMK Kerawang dan Bekasi kabupaten tahun 2021, UMSK-nya 2020, UMK-nya 2021 4,9 juta. Turun dong. Tapi hari ini UMSK tidak diberlakukan. Dari 5,2 juta, maka nanti buruh Bekasi, buruh Kerawang, dia akan turun upahnya yang selama ini menerima 5,2 juta di tahun 2020 karena dihapus di 2021, maka yang berlaku UMK 2021 turun jadi 4,9 juta rupiah. No income security. Hal lain yang disuarakan oleh buruh adalah tidak adanya kepastian kerja. Saya ingin menegaskan, tolong ditulis oleh kawan-kawan media atau diberitakan oleh kawan-kawan media elektronik, baik radio maupun televisi dan YouTube, bahwa kalau kita bicara perlindungan buruh, itu berarti perlindungan masyarakat. Karena kan tidak hanya buruh yang bekerja saja yang akan mendapatkan upah. Anak-anak buruh, anak-anak masyarakat, anak-anak rakyat yang sudah lulus sekolah, SMA, D3 atau S1, yang masuk pasar kerja, kan akan mengalami penurunan upah. Ya kalau dia bekerja di Bekasi sekarang dapat 5,2 juta, maka nanti hanya menjadi 4,9 juta. Bahkan 2022, kalau tidak ada penetapan upah minimum kabupaten kota atau UMK, upahnya 1,8 juta. Ingat, ini berpengaruh juga kepada rakyat, masyarakat, yang anak-anak kita sekarang sedang sekolah, dan nanti 2022 akan memasuki pasar kerja. Dan itu no income security. Ini juga berlaku yang tadi saya bilang, no job security. Tidak ada kepastian kerja dengan Omnibus Law ini. Orang yang akan masuk pasar kerja, siapapun dia, sekalipun lulusan sarjana S1, apalagi D3 dan SMA, dia tidak punya kepastian kerja. Kenapa? Karena akan terjadi berbondong-bondong pengusaha atau perusahaan menggunakan jasa agen outsourcing. Jadi kalau saya bekerja di satu perusahaan A, saya tidak akan bertemu lagi dengan pemilik perusahaan A. Saya akan melalui agen outsourcing yang menjadi kliennya dari perusahaan A. Dan itu tanpa sebuah peraturan yang jelas. Berapa upahnya, berapa jaminan kesehatannya, bagaimana jaminan pensiun. Karena si agen outsourcing tergantung nanti perjanjian dengan perusahaan A. Dapat nggak jaminan pensiun? Kalau nggak dapat, ya nggak dapat sebagai pekerja. Kalau upahnya hanya upah minimum, tidak upah minimum kabupaten UMSK, tidak UMK, ya UMP. Berbahaya sekali. Perdagangan tenaga kerja, bukan perdagangan manusia, trafficking, tapi manpower, perdagangan itu trading, ya, perdagangan tenaga kerja. Masa tenaga kerja dijual beli oleh agen outsourcing? Nggak akan agen outsourcing itu nanti akan membayar pesangon. No job security, no income security. Kalaulah kita datang ke perusahaan A, dikontrak langsung oleh perusahaan A, kalau tadi pakai outsourcing, dikontrak langsung oleh perusahaan A, itu pun tidak ada kepastian kerja. No job security. Karena apa? Tidak ada periode kontrak. Betul, PP nomor 36 sudah membatasi kontrak. PP nomor 35 sudah membatasi kontrak 5 tahun, tapi periodenya nggak ada. Buruh atau orang yang baru bekerja masuk pasar kerja bisa dikontrak 2 minggu, pecat. Dikontrak sebulan, pecat. Dikontrak setahun, pecat. Dikontrak lagi 2 minggu, pecat. Dikontrak lagi 3 bulan, pecat. Tidak ada periode kontrak, no job security, dan tidak ada lagi harapan diangkat sebagai karyawan tetap.
Karena perusahaan kan boleh menggunakan outsourcing 100%. Semua jenis pekerjaan bebas dan tidak ada pembatasan kegiatan pokok, kegiatan penunjang. Dan kalaupun dikontrak langsung oleh perusahaan pengguna, itu tidak ada periode dan tidak punya harapan untuk karyawan tetap. Sangon dikurangi nilainya, jam kerja pengaturan untuk jam lembur ditambah, sehingga beban kerja akan naik, betul uang lemburnya dibayar. Tapi kan kesehatan harus juga diperhatikan. Jangan lagi ada istilah lembur wajib. Nah, dengan demikian, banyak hal yang akan menimpa buruh yang sedang bekerja, karyawan yang sedang bekerja, pekerja yang sedang bekerja, pegawai yang sedang bekerja, baik pegawai BUMN maupun pegawai swasta, maupun pegawai yang private sector. Dan anak-anak kita, saudara kita yang akan masuk pasar kerja, no labor protection, tidak ada perlindungan buruh, yaitu 3H. No job security, tidak ada kepastian kerja. No income security, tidak ada kepastian pendapatan. Dan yang terakhir, no social security, tidak ada jaminan sosial, kepastian jaminan sosial. Oh, Bung Iqbal, ada JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Mari kita lihat di implementasi lapangan bisa atau tidak. JKP itu bagi pekerjaan bermasa kerja 2 tahun. Karyawan outsourcing yang easy hiring, easy firing, gampang keluar, gampang masuk, bisa nggak dia bekerja 2 tahun? Tidak mungkin. Ngapain pengusaha menggunakan itu? Apalagi si agen outsourcing, nanti dia kena bayar JKP. Oleh karena itu nggak akan mungkin buruh yang sedang bekerja maupun yang baru masuk pasar kerja dengan sistem kerja outsourcing dapat JKP. Jadi bagus di tulisan, nggak bisa dijalani. JKP bagi karyawan kontrak pun nggak mungkin, karena dia nggak ada periode kontrak. Selama dia tidak bisa memenuhi 2 tahun berturut-turut di kontrak di perusahaan, kan nggak bisa dia dapat JKP. Perusahaan cara tadi, sebulan kontrak pecat, 3 bulan kontrak pecat. Jangan sampai 2 tahun. Sengaja memang dibeli ruang ini JKP seolah-olah lip service, pemanis bibir. Tapi di lapangan nggak bisa dijalankan. Dan JKP itu kan mengambil iurannya JKK dan iurannya JKM, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dan ini kami akan gugat ke MA. Karena ini melanggar Undang-Undang BPJS. Subsidi antar program itu nggak boleh. Nah, kalau JKK-nya nggak cukup iurannya, JKM nggak cukup iuran, JKP berhenti. Kecuali pemerintah menyediakan anggaran sendiri, bukan dari iuran JKK dan JKM, tapi iuran sendiri yang diambil dari APBN. Misal seperti kalau di kesehatan itu namanya PBI, penerima bantuan iuran. Kami sudah bertemu dan berkonsolidasi dengan gerakan mahasiswa, antara lain Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, kami, beberapa BEM kampus-kampus besar seperti Universitas Pajajaran, Institut Pertanian Bogor, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Islam Negeri Jakarta, Universitas Negeri Solo, Universitas Andalas di Sumatera Barat, Universitas Jember, Universitas Negeri Aceh, Unsiah, begitu pula di Universitas Sumatera Utara. Gerakan ini akan makin membesar bila mana Hakim Mahkamah Konstitusi tidak mau memperhatikan suara buruh di May Day. May Day adalah representasi daripada suara buruh dan rakyat kecil yang diwakilkan suara moralnya oleh mahasiswa. Demikian kabar buruh hari ini. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman, agar suara buruh didengar seantero negeri ini. TV-nya buruh, TV-nya kaum buruh.